Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa, Apa Rasamu Terhadap Rasaku Season 2. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hello Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada dan kapanpun kamu mendengarkan podcast ini, selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin, thank you Wei. Senang banget, aku hari ini Ayu bareng sama Wei. Iya, halo. Akan bareng-bareng di episode kita kali ini ya Wei ya. Iya benar sekali Ayu. Kita akan ngobrol-ngobrol soal cancel culture nih, Happy Humans Wei gitu kan. Kayak akhir-akhir ini apalagi kemarin tuh Wei, ikutin ini gak sih sidangnya Johnny Depp? Terus sama kemudian Amber itu ya, betul, sama istrinya. Betul, itu kan sempat rame banget tuh soal cancel culture kan. Pas ketahuan itu udah mulai rame kasusnya. Jadi ada beberapa syuting film Johnny Depp-nya akhirnya di cancel gitu gara-gara kasus itu. Terus kemudian juga di beberapa waktu kemarin juga itu sempat ini banget ya, sempat ramai lagi, terus viral. Kemudian sempat viral lagi gitu kan. Sebenarnya apa sih soal cancel culture ini gitu, terus kemudian relasinya atau bukan relasi, hubungannya dengan hak asasi manusia itu seperti apa gitu. Bahkan ada banyak sih sebenarnya perdebatan gitu ya soal cancel culture. Apakah Happy Human setuju begitu dengan cancel culture kalau misalkan ternyata yang diputus atau yang di-cancel ya ini adalah sesuatu yang belum jelas atau enggak menimbulkan polemik dan jadinya tuh mencederai nilai-nilai hak asasi manusia gitu dan yang lain-lain. Nah, episode kita kali ini akan ngobrol-ngobrol soal cancel culture bersama host kita, host yang biasa ya, Wei ya. Tapi karena beliau ini adalah salah satu concernnya di isu soal salah satunya soal cancel culture, termasuk juga hak atas pekerjaan, kemudian upah mengupah, lalu kemudian juga hak atas kebebasan berpendapat, lalu juga soal aktif juga soal soal penghukuman. Kita akan ngobrol bareng dengan Iben. Halo Wahyu, halo Ayu. Sama-sama nih warnanya Wahyu dan Ayu. Oke. Iya, bebas. Berima makanya sepertinya ya. Berima, bagus ya berimanya ya. Jadi you gitu kan. Padahal dipanggilnya Wei. Ben, apa kabar Ben? Baik ya? Baik banget sih, Wahyu sama Wahyu. Pasti baik-baik juga kan? Alhamdulillah baik. Ayo deh Ben, kita langsung aja kali ya ngobrol-ngobrol soal cancel culture gitu ya. Biar bisa memantik rasa penasaran Happy Humans, lalu kemudian juga biar semakin banyak tahu dan mencari tahu apa sih sebenarnya cancel culture itu Ben? Iya. Ya sebenarnya aku mau klarifikasi sedikit ya, kalau sebenarnya sih saya itu juga bukan ahli dalam soal cancel culture atau apa gitu kan, tapi sedikit baca-baca aja soal cancel culture dan sering karena juga sama dengan Mbak Ayu ya, sering buka sosmed media. Jadi kalau kita lihat kalau saya sih berpendapat bahwa sebenarnya cancel culture itu kan hukuman sosial yang diberikan oleh para kalau bisa dibilang netizen itu yang ada di internet. Jadi memang cancel culture ini terjadi itu di sosial media. Dan biasanya yang terkena cancel culture itu adalah para pesohor misalnya ya, yang ada di dunia nyata sama juga di dunia maya. Dia sebagai influencer atau dia sebagai pesohor dunia nyata, bintang film atau penyanyi, tapi kemudian ada suatu pendapatnya atau perkataannya atau perilakunya yang nggak pas sebenarnya dengan budaya masa kini atau budaya sekarang. Kayak misalnya ya tadi kasusnya misalnya Johnny Depp.
Kemudian juga kalau kita dengar ada kasus misalnya ada kasus penyelewengan atau misalnya kasus-kasus seperti kalau teman-teman pernah dengar tuh ada penyiar radio yang melecehkan seorang perempuan, terus perempuan itu melakukan di Twitter, kemudian ramai-ramai para netizen menghujat atau menganggap bahwa orang itu bersalah, gitu kan. Nah, ini salah satu bentuk cancel culture sebenarnya, bentuk boykot terhadap pesohor yang melakukan suatu bentuk kesalahannya. Kalau dari aku sih gitu Mbak, itu soal cancel culture ya. Jadi memang ini bentuk proses boykot. Iya, dan sebenarnya nggak cuman peristiwa itu nggak cuman sekali dua kali gitu ya, dan ternyata bukan isu yang baru juga gitu ya Bet ya sebetulnya. Kalau misalkan melihat dari perkembangan di dunia gitu, bahkan kalau di artikel yang aku baca dari Tirto itu malah mulai dari tahun 80-an tuh udah ada sebenarnya ya, dan itu berawalnya dari slang gitu kan, dari populer gitu sesungguhnya, nggak yang bagaimana gitu. Cuman ini kan rasanya mengapa akhirnya kita di Ruang Tengah Perasa ini mengangkat tema ini, karena tadi yang sudah dipantik sama Iben kan, ada beberapa yang sebetulnya sangat beririsan dengan nilai-nilai hak asasi manusia gitu ya. Tadi soal terus kemudian soal penghukuman juga sebenarnya masuk ya, apakah itu bagian dari penghukuman yang sesuai dengan nilai-nilai HAM atau enggak sih sebetulnya, atau enggak ya emang udahlah pantas aja dia ngedapatin pemboikotan sosial gitu ya. Ya karena perilakunya gitu. Itu kan sangat berkaitan erat dengan HAM gitu kan ya Ben ya. Iya. Ya sebenarnya kan semua orang kalau di hak asasi manusia itu kan semua orang tuh dianggap tidak bersalah ketika belum dibuktikan di pengadilan. Itu kan prinsipnya ya. Jadi semua orang sebenarnya sama di mata hukum. Jadi kita sebenarnya nggak berhak menjudgment seseorang ketika itu belum terbukti salah. Ketika kita netizen hanya melihat dari sisi misalnya ada tweet-tweet yang beredar di sosial media, nah itu kan kita akhirnya berasumsi bahwa oke, ini orang salah, ini berarti emang harus diboykot atau macam-macam kan. Kayak misalnya kasus Johnny Depp kan seperti itu juga. Jadi udah berakhir ternyata fakta-fakta di pengadilan berbicara lain, bahwa ternyata yang melakukan bullying dan kekerasan itu bukan si Johnny Depp ya, justru malah sebaliknya kan gitu kan. Ya, tapi kan itu masih berlanjut di proses pengadilan selanjutnya. Jadi cancel culture itu kan ya kalau di dunia nyata mungkin orang belum dinyatakan bersalah dia udah dihakimin duluan gitu. Dan itu memang udah lama terjadi kan di masyarakat. Oh berarti cancel culture ini ya Iben itu berasal dari asumsi-asumsi yang belum pasti terjadi, dan itu kayak kalau saya tangkap tadi dari kata-kata Iben, dari penjelasan Iben tentang apa itu cancel culture tuh kayak persekusi tapi di media online seperti itu ya. Betul. Ya misal ya kayak gitu sih. Nah itu kalau di Indonesia sendiri nih Ben, di Indonesia sendiri tuh perkembangannya kan tadi dari tahun 84 seperti yang dibilang Mbak Ayu tadi kan. Nah itu sampai sekarang apakah masih dengan adanya media sosial perkembangannya kan akan semakin meningkat gitu, akan semakin banyak sekali nanti akan terjadi cancel culture yang akan terjadi di media sosial. Nah itu menurut Iben bagaimana? Iya, pasti akan semakin banyak ya, akan banyak meningkat soal cancel culture ini, karena orang sudah semakin terbiasa dengan sosial media. Apalagi kan netizen Indonesia ini ya kita tahu salah satu netizen yang paling buruk berdasarkan survei ya gitu. Nah ini pasti akan semakin meningkat kalau kita lihat, dan kalau aku lihat sih di mana setiap minggu itu pasti ada aja orang-orang atau netizen melakukan cancel culture terhadap
para netizen lain, mereka anggap nggak pas atau nggak sesuai, akhirnya kan jadi bentuknya bentuk bullying gitu kan. Oh iya, sampai ke bullying juga ya. Iya, itu kan banyak kejadian sebenarnya kan di sosial media kita ini. Gitu sih. Nah, kalau misalkan balik lagi ke soal perspektif HAM-nya, Ben, gimana bisa ngelihatnya atau seperti apa sih sebenarnya cancel culture dilihat dari perspektif hak asasi manusia? Ya itu tadi sih, kalau tadi kan pertama misalnya kan penghukuman di luar pengadilan kan itu bentuknya kan, artinya kan walaupun bisa dibilang hukuman sosial, tapi itu juga ketika itu terjadi dan itu berefek kepada pekerjaannya, orang akhirnya jadi nggak bisa bekerja, perusahaan akhirnya kamu di perusahaan ini ya, lakukan ini ya, kan ada banyak jejak digital kan. Nah akhirnya ini berdampak di kehidupan dia di dunia nyata kan, banyak kejadian seperti itu. Dia akhirnya nggak mendapat pekerjaan, hak atas pekerjaan itu kan akhirnya dia nggak bisa mendapatkan. Ada banyak yang tadi yang pertama tadi soal penghukuman di luar pengadilan, terus kedua tadi ini nanti berefek pada hak-hak dia lainnya gitu kan. Karena kan sifatnya atau prinsip hak manusia itu kan dia saling terkait ya, saling tergantung, jadi ini pasti akan berakibat ke ke hak dia di dunia nyata. Nah terus kemudian juga ini juga terkait soal pasti akhirnya ketika seorang itu dilakukan cancel culture, atau kalau misalnya bilang mungkin ini salah satu bentuk bullying ya, tapi nanti ini mungkin masih perdebatan, ini juga pasti kan berakibat atau berefek ke sisi kejiwaan yang terkena cancel culture itu gitu. Dia akhirnya jadi minder, jadi takut. Tapi juga kalau dilihat kita yang sebagai misalnya melihat cancel culture itu kadang-kadang juga bisa berakibat pada diri kita juga. Bener, Ben, jadinya tuh kayak mencederai prinsip hak asasi manusia sesungguhnya ya, karena kita balik lagi ya Happy Humans ke ke episode awal Ruang Tanggap Rasa soal mengenal lebih dekat dengan HAM, tentang kewajiban kita sebagai individu. Itu salah satunya adalah menghormati hak asasi manusia orang lain, menjunjung tinggi setiap orang bahwa setiap orang ini mempunyai haknya sebagai manusia, memiliki martabatnya sebagai manusia gitu ya. Dan juga kalau misalkan kita berbicara soal hukum ya Ben ya, mungkin juga asas praduga tak bersalah jadinya nggak berlaku ya kalau misalkan kita udah belum ada proses hukum yang lanjutan, udah kena pemboikotan gitu dan yang lain-lain, dan jadinya berdampak ke hak-hak yang penikmatan hak-hak yang lain dari si korban cancel culture ini gitu ya. Mungkin gitu ya Ben kira-kira. Iya. Mungkin cancel culture ada sisi positif, ada sisi negatifnya ya. Ya syukur-syukur cancel culture itu bisa orang itu bisa mengetahui kesalahannya gitu kan. Tapi kalau saya lihat sih lebih banyak sisi negatifnya sih. Kalau saya lihat segitu, lebih banyak sisi negatifnya, karena ya tadi yang Mbak Ayu bilang belum tentu bersalah tapi ternyata udah disalahkan kan. Ini kan ini yang nggak baik sebenarnya. Ini salah satu hak yang dilanggar kan itu kan, dia harusnya mendapatkan pengadilan dulu, tapi ya dunia maya ya kayak gitu kan. Tapi kita berharap bahwa ada edukasi ya untuk para netizen Indonesia ya khususnya ya, agar nggak sembarangan komentar, nggak sembarangan ngejudge orang gitu kan. Mungkin juga nanti di dunia nyata sih. Iya, Ben, bisa juga nggak sih sebagai salah satu bentuk ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum, kayak ya elah mau nungguin hukum, mau dijatuhin hukuman atau apa tuh kayak sulit gitu, belum prosesnya panjang, belum
nanti putusannya di pengadilan jadinya nggak memihak korban gitu dan yang lain-lain. Jadi eksekusi aja dulu nih secara sosial gitu. Gitu nggak sih? Iya, bisa jadi kayak gitu kan. Bisa jadi kan seperti itu kan. Jadi daripada kebanyakan kan waktu itu saya baru ingat tuh kasus itu yang si Gofar Hilman itu kan akhirnya kan speak up, kemudian dia di cancel culture kan, semuanya dari dipecat itu macam-macam kan. Dan ini memang hukuman yang misalnya kalau memang benar dia melakukan kekerasan seksual itu kan ya itu juga kadang-kadang itu salah satu bentuk yang dilakukan korban ya nggak, kadang-kadang itu salah satu bentuk dia speak up dulu di sosial media, kemudian viral, mendapatkan perhatian dari netizen. Nah itu kemudian netizen tuh melakukan advokasi tuh. Nah itu juga sama juga kan, misalnya ya tadi ketika seseorang udah melaporkan kasusnya ke kepolisian, ternyata juga nggak digubris juga kan, tapi kemudian netizen yang melakukan advokasi nih, tapi itu bukan, menurut saya itu bukan cancel culture sih, tapi itu bentuk advokasi misalnya dari netizen itu sendiri. Kalau yang cancel culture kan yang tadi kita definisikan itu kan dia memboikot orang-orang yang para pesohor yang melakukan kesalahan gitu kan. Gitu sih yuk menurut saya. Jadi ya tadi ada negatif, ada positif, tapi lebih banyak negatif yang menurut saya. Jadi nih Ben, itu kalau misalnya netizen berkomentar di akun sosialnya atau di mananya kan, di yang pesohor tadi seperti yang Iben bilang, itu berarti nyambung juga kan dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat di dunia digital. Kan netizen ibaratnya bebas gitu, mau berpendapat apa seperti itu. Jadi gimana ini pandangannya Iben? Ya memang nyambung banget sih, nyambung banget pastinya kan. Kebebasan berpendapat, kemudian juga internet, kemudian juga bagaimana kita beretika di dunia internet atau berkomentar di sosial media. Nah, bebas boleh kita berekspresi dan berpendapat, tapi kan juga hak itu kan juga nggak sepenuhnya mutlak untuk bebas kita menyebarkan hoax atau juga menyebarkan kebencian ya orang itu. Kita mungkin boleh berpendapat soal perilaku mereka atau pesohor tersebut, tapi hanya sebatas opini kita dengan tidak menyebarkan kebencian. Tidak membuli juga gitu. Ya, tidak membuli, tidak menyerang pribadi, tapi perilaku mereka itu loh yang harus kita misalnya ini. Dan jika memang si pesohor itu memang melakukan pelanggaran hukum, ya dilaporkan balik, ya kan? Nah, sekarang semua juga ada kalau memang ada bukti-bukti, bisa. Kalau memang ada bukti-bukti kan gitu. Jadi netizen atau happy humans tidak perlu berasumsi yang tidak berdasar seperti itu ya Iben ya? Ya, misalnya seperti itu. Ya. Iya. Cancel culture ya gitu ya. Sisi positif, sisi negatif. Karena ini memang bentuk hukuman sosial tanda kutip ya. Bukan berarti baik. Tapi terkadang di masyarakat spontanitas masyarakat melakukan penghukuman kayak gitu. Iya. Mungkin aku juga sambil ngingetin karena tadi nyambung ya dari obrolan Wahyu sama Iben soal kebebasan pendapat terutama di digital, kayak pengen ngingetin kita bareng-bareng lagi gitu ya, mau ngingetin bersama bahwa ujaran kebencian, fitnah, hoax itu bukan bagian dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dilindungi negara yang merupakan hak konstitusional gitu ya. Jadinya juga rentan banget ya si cancel culture ini tuh melekat banget ke ujaran kebencian terhadap si pesohor misalkan tadi yang di cancel isunya
lalu kemudian juga jadinya balik lagi bisa menjadi korban gitu. Begitu kali ya kira-kira. Nah, kalau agar kita semua ada dalam status namaste gitu ya, Iben, gimana sih seharusnya kita menyikapi, balik lagi penguatan narasi mungkin yang perlu dilakukan. Bagaimana sih kita harusnya menyikapi cancel culture ini yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan tuh, gimana sih sebaiknya kita menyikapi agar selalu namaste dalam hidup? Ya gimana ya, ini kan sebenarnya kan fenomena sosial media ini kan baru ya, misalnya baru 10 tahun atau 20 tahun, 10 tahun lah, kayak misalnya Facebook, Twitter, macam-macam. Dan ini kan kejadian-kejadian ini kan orang semakin mudah melakukan cancel culture atau penghukuman sosial misalnya ke pesohor. Jadi bagaimana kita harus bersikap? Ya pertama, makin ini aja sih literasi digital kita juga harus semakin banyak ya. Itu pertama, literasi digital. Jadi nggak sembarangan kita mengkomen perilaku orang gitu kan. Oke, komentar boleh, tapi ya itu tadi batasan yang Mbak Ayu bilang bahwa kita nggak boleh memfitnah, ujaran kebencian, kemudian hoax itu kan. Nah itu yang harus dijaga sebenarnya. Terus kemudian kalau saran saya sih sekali-sekali nih ya, netizen atau kita yang biasa bersosial media, sekali-sekali itu puasa sosial media gitu kan. Bisa ya sehari atau 2 hari, 3 hari tidak membuka sosial media gitu kan. Nah itu kadang-kadang itu berhasil buat saya sih, ketika ada aura-aura negatif atau komentar-komentar negatif yang ya pasti kan lewatlah di halaman feeds kita gitu kan. Nah itu saran saya sih, sekali-sekali kita break dari sosial media, kemudian kembali ke dunia nyata. Ternyata lebih dari dunia nyata dibandingkan sosial media kan. Kalau saran saya itu sih Mbak. Jadi kadang-kadang kita perlu ada jeda terkait dengan sosial media itu. Ini banget ya, Iben mengingatkan lagi kepada kita semua gitu ya, Happy Humans, ke aku, ke Wei, biar ayolah kita mengambil sedikit jeda dari media sosial, dari ngomenin orang gitu, dari mempekerjakan jempol untuk ngomenin orang di media sosial gitu, yang jadi jatuh-jatuhnya malah jadi tadi bagian dari ujaran kebencian gitu ya. Menarik banget. Kalau aku tim silent rider. Silent reader. Tapi silent reader ya. Iya, silent reader. Tapi kadang-kadang toxic juga loh kalau begitu kan, silent reader kadang bacain komen-komen yang negatif itu kadang-kadang toxic juga sih buat kita. Iya juga ya. Iya. Iya betul. Mental health kita kebawa. Iya. Walaupun cuma ngebaca doang. Itu ngaruh banget sih, ngebaca doang komen-komen yang negatif tuh ngaruh banget ke mental emang gitu. Jadi emang bener sih. Ayu pengalaman banget itu. Kena toksik dia. jadinya emang bener ya, ngambil jeda ya Ben ya. Ya. Oke. Woi, seru banget ya sebenarnya. Kayak udah nggak kerasa sih ngobrolin soal cancel culture ini, dan kita jadi terupdate beberapa hal, dan ternyata emang ada nih hubungannya gitu. Jadi tim ruang tanggap rasa nggak salah deh masukin isu cancel culture di salah satu episode ruang tanggap rasa gitu ya, Wei ya. Iya benar sekali Ayu. Dan kita juga mendapatkan saran dari Iben untuk berpuasa bersosial media, untuk mengurangi ketoksikan dari netizen. Apalagi netizen Indonesia ini ya, Ayu, Iben. Ya kita bagian dari netizen itu. Kita bagian dari netizen itu. Tapi jangan sampai kita jadi toksiknya, Mbak. Iya benar. Siap. Rasanya itu Ben, thank you banget udah
jadi mau pemantik narasumber. ngobrol-ngobrol kita Iya. di episode Sama-sama, kita pada Wei. kali ini. Seru banget ngobrol-ngobrolnya. Happy Humans juga pasti happy, se-happy aku dan Wei. Thank you Ben. Sama-sama, yuk, weh, dadah. Nah, Happy Humans itu tadi ngobrol-ngobrol seru kita dengan Iben dan Ayu tentang cancel culture. Kami masih menunggu feedback atau saran dari Happy Humans semuanya. Tinggal kirimkan melalui email ke tanggaprasa@komnasham.co.id ya. Dan Happy Humans dapat mulai mengisi monitoring dan evaluasi podcast Tanggap Rasa di link yang akan kami lampirkan nanti. Ikuti juga media sosial kami di Instagram @komnas.ham, Twitter @komnasham, Facebook Komnas Spasi Ham, dan YouTube Komnas Ham Channel. Dan kita juga ada live chat di website tanggaprasa.id setiap hari kerja pada jam 1 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Bener banget, Wei. Dan aku ulangi lagi deh ke Happy Humans kalian. Kita ada monitoring dan evaluasi untuk ruang podcast Tanggap Rasa ini. Di podcast ruang Tanggap Rasa ini udah sampai ke lebih dari 30 episode ya, mau menuju 40 episode ruang Tanggap Rasa. Rasanya kita penting banget untuk melihat sejauh mana sih manfaat atau sejauh mana sih efektivitas dari podcast kita kali ini. Jadi jangan lupa Happy Human setelah mendengarkan klik tautan yang akan kita lampirkan di bawah untuk monitoring dan evaluasi. Sampai berjumpa Rabu depan pukul 16 waktu Indonesia Barat di episode Ruang Tanggap Rasa berikutnya. Sehat-sehat untuk semuanya. Dadah. Dadah, bye Happy Humans.